pagi luar biasa. Apa kabar ini? Kami bisa luar biasa. AKB The Professional Politeknik. Baik, di sini saya sedang menjalani UJT di PT Kualindro Perkasa. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagian dari sistem pneumatik untuk unit DT Hindu 500 ini. Sistem pneumatik ini berperan penting pada unit ini. Saya sebutkan contoh, sistem ini digunakan untuk sistem brake, sistem differential lock, dan sistem high low untuk transmisi, untuk percepatan transmisi. Untuk bagian dari komponen pneumatik pada unit 500, yang pertama ini ada air kompresor. Ini adalah yang nantinya akan mensuplai angin di sistem pneumatik ini. Nah, kompresor ini dilengkapi dengan 2 piston. Piston ini bergerak naik turun dan nanti akan menghasilkan angin. Nah, anginnya didapat dari mana? Anginnya didapat dari hose ini yang terhubung dengan turbocharger. Untuk maintenance perawatan air kompresor ini bisa ditandai dengan dilihat dari gejala-gejala di air tank sudah terdapat oli air yang banyak, maka dipastikan ring kompresor sudah waktunya untuk dilakukan pergantian. Seperti itu. Kompresor ini digerakkan langsung oleh engine. Di depannya, di bawah ini terdapat gear yang terhubung oleh time gear di engine sini. Untuk itu, kompresor sangat berperan penting pada sistem pneumatik ini. Jika kompresor leaking atau problem, maka angin tidak akan bisa tersuplai secara maksimal di sistem pneumatik ini. Baik, untuk sistem pneumatik pada Hindu 500 ini, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang, yaitu ini adalah air dryer. Fungsi dari air dryer yaitu untuk memisahkan udara yang lembab, mengkompresi udara yang terkompresi akan didinginkan. Hal ini dipisahkan kandungan airnya, kemudian dari air dryer ini akan lari ke dalam tangki. Nah, ini mesin yang dari air dryer ini akan lari ke dalam tangki seperti itu. Untuk perawatan air dryer ini selalu rutin melakukan periksaan secara berkala, yaitu di Kualindo ini pada HM unit 1000 untuk penjadwalan teratur filter oil dryer, karena filter ini biasanya kotor, sehingga kalau filter jarang diperiksa nanti mempengaruhi terhadap kandungan udara yang akan masuk ke dalam tangki. Seperti itu. Baik, untuk sistem pneumatik pada Hindu 500 ini, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan. Baik, di sini terdapat air tank front sama air tank rear. Nah, air tank ini difungsikan pada sistem ini untuk menampung udara yang dihasilkan oleh kompresor. Nah, air tank ini juga butuh perawatan atau pemeriksaan harian, seperti pengurasan kadar udara. Ini diperiksa apakah udara ini murni atau tercampur dengan air. Berikut saya contohkan untuk pengeterangannya. Seperti ini, maka aman karena udara murni tidak campur dengan air, maka suatu sistem pneumatik bisa berjalan dengan standarnya, tidak tercampur dengan air. Mengapa perlu adanya front tank sama rear tank? Kok tidak menggunakan satu tank saja? Karena
tangki ini nanti fungsinya masing-masing, yaitu front untuk sistem pengalirannya, front untuk pengereman depan, dan rear untuk pengereman belakang. Maka ini juga berpengaruh penting juga untuk sistem brake, karena sistem brake juga menggunakan sistem pneumatik, tidak menggunakan sistem fluida untuk seri Hino 500 ini. Nah, di dalam sistem pneumatik ini terdapat dua sensor utama, yaitu ini sensor tekanan pressure untuk front tank dan rear tank. Sensor ini bertujuan untuk mengetahui jumlah PSI di dalam air tank yang nantinya akan dikirimkan ke ECU atau ECM, Engine Control Module atau Engine Control Unit. Nah, setelah dikirimkan ke ECU, maka akan tampil di monitor. Ini nanti saya akan tunjukkan monitornya seperti apa untuk mengetahui jumlah tekanan di dalam air tank sini. Apabila sensor ini mengalami error, maka sistem di monitor tidak akan terbaca walaupun angin sudah terisi. Untuk itu, mencegah terjadinya itu, maka sebaiknya dilakukanlah perawatan. Jika dilihat kotor seperti ini, sensor bisa dibersihkan menggunakan CRC contact cleaner, supaya debu-debu tidak mengganggu dari suatu sistem ini, agar mencegah terjadinya disconnect untuk sensor. Jadi tujuannya dibersihkan itu sensor agar tetap terawat, kinerjanya bisa optimal, tidak error-error seperti itu. Baik, untuk ini ada monitor. Nah, ini yang saya maksud tadi. Sensor tersebut akan membaca tekanan di dalam tangki ini. Sensor kan tadi ada dua, front sama rear. Ini akan membaca. Nah, jika front berapa PSI akan terbaca di sini. Jika rear mencapai berapa PSI akan terbaca di sini. Biasanya lebih dari 10, gak sampai 15 PSI ini sudah rilis seperti itu. Apabila terjadi kebocoran, maka indikator ini tidak mau mendeteksi jumlah PSI yang tercapai. Biasanya juga untuk mengetahui kompresor ngisinya lama atau cepatnya kompresor, itu bisa dilihat dari berapa cepat jarum ini naik atau seberapa lambat jarum ini naik. Kalau semakin cepat berarti sistem pengisiannya bagus, kalau semakin lambat berarti ada permasalahan dalam sistem pengisian, seperti itu. Baik, di sini ada reducing valve, adalah untuk menurunkan tekanan udara di dalam tangki. Dari dalam tangki tekanannya bisa diturunkan oleh reducing valve. Nah, tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan tinggi menjadi rendah, yang bisa digunakan untuk seperti ini. Nah, ini digunakan untuk udara kan diturunkan. Nah, ini digunakan untuk exhaust brake. Yang lainnya digunakan seperti diff lock atau high flow transmisi yang membutuhkan udara bertekanan rendah. Maka dari itu reducing valve ini sangat berperan penting dalam sistem pneumatik pada Hino seri 500 ini. Untuk itu juga perlu diperhatikan juga fungsi dari
reducing valve apakah mengalami problem atau tidak, maka diwajibkan untuk inspeksi secara berkala. Apabila sudah komponen mengalami tanda-tanda kerusakan, maka segera lakukan langkah-langkah perbaikan atau penggantian pada komponen ini agar satu sistem pneumatik dapat berjalan dengan standarnya. Nah, baik, ini ada 4-way magnetic valve. Nah, katup ini berfungsi sebagai pembagi aliran dalam sistem pneumatik. Nah, ini di sini bisa dilihat ini inputan dari air tank. Nah, ini nanti akan membagi udara setelah dapat inputan dari air tank, yaitu ini air tank utama front, ini akan membagi lagi aliran ke 4 arah, yaitu untuk 21 ini ke front tank, 22 ini rear tank, ini ke dalam. Nah, ini reducing valve. Nah, ini untuk anginnya standby di sini, reducing valve. Nah, untuk yang sebelah sini ke parking brake anginnya standby kan seperti itu. Nah, katup ini selain sebagai pembagi aliran juga sebagai safety jika salah satu sistem mengalami kebocoran atau permasalahan lainnya. Ini safety-nya di sini. Baik, di sini ada exhaust brake magnetic valve. Fungsinya yaitu untuk membantu sistem pengereman. Nah, ini katupnya akan kedorong angin, kebuka, dan bisa membantu sistem pengereman menggunakan exhaust atau gas buang. Untuk inputannya itu berasal dari sini, inputannya berasal dari ini reducing valve. Nah, inputannya di sini, kurang lebih seperti itu. Pneumatik merupakan sistem udara pada Unit 500 ini yang mempunyai peran penting untuk mengaktifkan beberapa komponen seperti brake system, seperti differential lock, seperti power take out PTO yang digunakan untuk dan sistem high low yang digunakan untuk perpindahan dari high ke low di sistem transmisi. Karena itu sistem pneumatik perlunya perawatan agar sistem ini dapat berjalan sesuai dengan standar unit dan juga menjaga unit tetap dalam performanya. Untuk sekian video penjelasan saya mengenai sistem pneumatik ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya ucapkan maaf. Sekian dan terima kasih.